Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Lelah dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas C semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi hukum. Baik, terlebih dahulu kita akan bahas terkait apa sih advokat gitu. Advokat itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan advokat berasal dari bahasa Belanda yang artinya itu seseorang yang memberikan jasa hukumnya atau bantuan hukum. Kemudian advokat menurut pasal 1 ayat 1 nomor 18 tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam sidang dengan memenuhi persyaratan yang ada di dalam undang-undang. Namun, biasanya Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara, sedangkan istilah advokat biasanya digunakan oleh pengadilan tinggi yang dimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pada dasarnya, tugas pokok seorang advokat itu memberikan legal opinion dan memberikan nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari suatu konflik. Sedangkan di dalam lembaga peradilan, seorang advokat itu bertugas memberikan nasihat hukum, juga mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Kemudian, tugas pokok seorang advokat di dalam beracara di depan pengadilan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya terhadap kliennya tersebut. Profesi advokat ini merupakan profesi yang mulia. Kenapa? Karena seorang advokat itu mewajibkan memberikan pembelaan kepada semua orang tanpa memandang ras, sosial, warna kulit, agama, ataupun ideologi. Kemudian kita lanjut pembahasan berikutnya terkait etika profesi advokat. Yang pertama, seorang advokat boleh menolak memberikan jasa hukumnya kepada semua orang yang meminta bantuan hukumnya dengan alasan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Namun, seorang advokat tidak boleh menolak memberikan jasa hukumnya dengan alasan perbedaan agama, ras, politik, ekonomi, ataupun ideologi. Yang kedua, seorang advokat dalam menjalankan tugasnya itu tidak boleh hanya semata-mata untuk memperoleh imbalan materi saja, melainkan harus mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dan yang ketiga, seorang advokat wajib memiliki rasa solidaritas yang tinggi kepada teman sesama advokatnya. Kemudian yang keempat, seorang advokat wajib memberikan bantuan hukumnya kepada teman seprofesinya yang diduga terkena kasus tindak pidana. Yang kelima, seorang advokat tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan harkat dan martabatnya. Yang keenam, seorang advokat wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya. Yang ketujuh, seorang advokat harus bersikap sopan dan wajib menjunjung tinggi harkat martabat profesinya. Kemudian yang kedelapan, seorang advokat yang telah diangkat menjadi pejabat negara, baik itu sebagai lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, tidak diperkenankan untuk membuka praktik sendiri dan tidak dibenarkan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun, perusahaan manapun selama ia menduduki jabatan tersebut. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait etika profesi advokat terhadap kliennya yang dijelaskan di dalam pasal 4 etika profesi advokat. Pertama, seorang advokat dalam penyelesaian perkara perdata wajib mengutamakan jalannya perdamaian. Yang kedua, seorang advokat tidak dibenarkan untuk memberikan keterangan yang menyesatkan terhadap kliennya. Kemudian yang ketiga, advokat tidak dibenarkan untuk memberikan jaminan terhadap kliennya bahwa kasusnya ini akan menang. Kemudian yang keempat, advokat tidak dibenarkan untuk membebani
kliennya dengan memberikan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Yang kelima, advokat harus menolak memberikan bantuan hukumnya apabila kasusnya tersebut tidak ada dasar hukumnya. Kita akan membahas terkait etika pengawasan dan Dewan Kehormatan Pelaksanaan Kode Etik seorang advokat. Nah, etika pengawasan advokat melalui pelaksanaannya itu oleh kode etik profesi advokat itu sendiri, di mana dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di pusat maupun di cabang. Kemudian tidak ada satu pasal pun dalam kode etik profesi advokat untuk memberikan wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran kode etik advokat tersebut. Kemudian, hal-hal yang belum diatur di dalam kode etik advokat biasanya diserahkan kepada Dewan Kehormatan untuk memberikan wewenang penyempurnaan kode etik tersebut. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa organisasi advokat. Yang pertama, itu ada IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Kemudian ada AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Yang ketiga ada IPHI, yaitu Ikatan Penasehat Hukum Indonesia. Yang keempat ada HAPI, Himpunan Advokat atau Pengacara Indonesia. Yang kelima itu ada SPI, yaitu Serikat Pengacara Indonesia. Yang terakhir, yang keenam itu ada Peradia, Persatuan Advokat Indonesia. Cukup sekian hasil penjelasan dari saya terkait etika profesi advokat. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.